Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana semuanya, apa kabarnya? Semangat tuh hari ini belajar? Semangat. Oke. Nah, meja sama kursinya tolong dirapikan ya. Sampah-sampah yang masih berserakan di lantai tolong dipungut. Yuk, dipercepat langkahnya ya. Udah? Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu ingin tanya dulu siapa temannya yang nggak masuk hari ini? Ada nggak? Nggak ada, berarti hadir semua ya? Oke, bagus. Berarti semangat nih buat dasar hari ini belajar sama ibu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu ingin review dulu terlebih dahulu materi kita pada minggu kemarin. Yaitu di mana kita kemarin belajar tentang apa? Teknologi ramah lingkungan. Nah, siapa yang masih ingat apa saja teknologi ramah lingkungan yang kita pelajari kemarin? Ya? Ada sel surya, ada biofuel, benar. Ada apa? Biosel. Ada apa lagi? PLTA, pembangkit listrik tenaga air, benar. Apa lagi? Pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga pasang surut dan ombak dan lain-lain. Nah, kasih hapus itu semua ya. Anak ibu berarti ada diulang pelajarannya di rumah ya. Bagus. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi baru, di mana materi baru kita yaitu tentang tanah dan Nah, materi baru yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu tentang tanah dan keberlangsungan di kehidupan. Tentang tanah sangat dekat dengan kita. Nah, ibu harap Anda semua tetap semangat juga sama seperti minggu kemarin, aktif dalam menjawab dan jangan ada yang ngomong ya, biar pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam otak Anda semuanya. Dimana materi pada pembelajaran hari ini yang pertama ada tentang peran tanah, yang ada tentang pengertian tanah, yang kedua adalah tentang proses pembentukan tanah, kemudian ada tentang komponen penyusun tanah, terus ada lagi tentang peran tanah pada kehidupan, dan batasan yang akan kita pelajarin yaitu tentang fungsi tanah, pengertian tanah, kemudian kita akan belajar tentang komponen penyusun tanah, kemudian kita akan mempelajari tentang pembentukan tanah dan fungsinya. Kita akan semuanya. Nah, sampai hari ini semuanya. Oke? Oke, materi pertama kita akan membahas tentang tanah, pengertian tanah. Ada beberapa buku dan kalau kalian tengok di buku atau tengok di internet atau di sumber-sumber lain ya, mengatakan bahwa tanah adalah proses pelapukan dari batuan-batuan atau pemecahan batu-batuan. Kemudian juga ada beberapa buku yang mengatakan bahwa tanah merupakan struktur dari bumi atau bagian dari bumi. Itu semua benar. Itu sebenarnya yang kita benar bahwa tanah merupakan struktur dari bagian dari bumi, kemudian juga tanah merupakan pemecahan batu-batuan. Nah, kemudian apa sih ya penyusun dari tanah? Nah, kita identifikasi tadi katanya bahwa tanah merupakan bagian dari pelapukan batu-batuan. Nah, coba kalian identifikasi bagaimana batu yang keras nih itu bisa hancur sehingga membentuk tanah. Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Oke, dengan air. Apa lagi? Dengan batuan udara. Sinar matahari? Iya. Dengan umur, karena udah terlalu lama aku jadi lapuk dengan Oke, ibu tampung dulu semuanya ya. Ada lagi? Dengan bantuan bahan kimia, Bu. Benar juga. Ada lagi? Mikroorganisme. Kayak apa? Cacing. Oke. Jadi yang dikatakan Anda semua benar ya, bahwa tanah bisa terbentuk yang seperti Anda katakan semua, seperti dari air, batu juga bisa dihancur dengan udara, juga dengan sinar matahari juga bisa, terus juga dengan bantuan mikroorganisme yang lainnya seperti cacing atau yang lain gitu, terus juga bisa dengan bahan-bahan kimia gitu.
Terus itu adalah jadi ada juga beberapa penyusun dari tanah juga, seperti humus biasanya adalah ada juga senyawa-senyawa lain yang menyusun tanah. Terus bagaimana proses pembentukan tanah? Sama seperti yang Kak Andalina bilang semua, proses pembentukan ada 3. Ada secara kimiawi, ada secara biologis, ada secara fisika. Sangat mendekati dengan pernyataan Ananda semua tadi, bahwa Ananda semua tadi mengatakan bahwa pembentukan tanah bisa terjadi karena ada sinar matahari. Itu secara fisik. Secara pembentukan tanah karena adanya air, itu secara fisik juga benar. Juga ada secara udara, secara fisik. Jadi air, udara, dan matahari itu adalah pembentukan tanah secara fisik. Kemudian ada juga pembentukan tanah secara biologis. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, benar. Apa yang dibilang tadi kan, bahwa pembentukan tanah bisa terjadi karena adanya mikroorganisme lain yang ada dalam tanah, seperti cacing atau yang lainnya, seperti mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Kemudian ada secara kimiawi. Kimiawi ini biasanya terjadi karena adanya hujan asam. Hujan asam ada yang tahu? Kemarin kita udah belajar tentang hujan asam. Yaitu hujan yang menampung bahan-bahan kimia sehingga kemudian turun ke bumi dan bisa melapukan si bebatuan itu sehingga bisa menjadi tanah. Tapi ingat, hujan asam tidak baik ya. Kalau misalnya hujan udah aneh, terus kalau tiba-tiba hujan, tuh kalian jangan keluar rumah, oke? Terus apa sih peran tanah bagi keberlangsungan hidup kita? Ada banyak sekali manfaat tanah. Mungkin kita nggak sadar bahwa tanah itu juga memegang peran penting dalam kehidupan kita. Contohnya, kita berdiri sekarang di atas tanah. Kalau misalnya nggak ada tanah, kita mau berdiri di mana? Mau di aspal, Bu. Kan kita nggak, kan aspal nggak ada tanah. Tapi kalau misalnya nggak ada tanah, aspal mau di mana? Mau bisa di mau ditaruh di mana? Nah, kemudian kalau pohon tanpa tanah dia tidak akan bisa hidup. Coba aja kalau misalkan belum ada namanya pohon yang hidup di aspal atau di semen. Itulah kenapa tanah memegang peran penting pada kehidupan tumbuhan sebagai penunjang dan penyediaan keperluan manusia. Seperti kita juga banyak kan tanah, seperti kita juga punya pot-pot yang terbuat dari tanah, atau tanah juga bisa digunakan sebagai tempat, sebagai pembuatan rumah atau hal-hal kerajinan yang lainnya. Maka banyak sekali kita temukan manfaat dari tanah itu sendiri. Nah, Ananda semua, manfaat kita mempelajari apa sih fungsi tanah dan berlangsung kehidupan ini sangat penting untuk Ananda semua. Karena apa? Karena banyak sekali pelaku-pelaku industri yang sudah banyak melakukan pembuatan rumah sehingga banyak menutupi tanah. Bayangin kalau misalnya se-Indonesia itu kita ditutupin tanah tapi kita tanpa melihat ada tanah, bagaimana tumbuh-tumbuhan kita bisa hidup, bagaimana kita bisa menghirup oksigen, sehingga jika tanah terlalu lama tanpa terkena matahari atau tengah air, itu bisa merusak dari strukturnya sendiri. Nah, itu peran penting kalian, itu selalu menjaga tanah dan jangan rusakin bumi kita. Oke? Nah, pada penghujung materi kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan yang kita pelajari pada hari ini? Ada? Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang pengertian tanah, di mana tanah adalah proses di mana tanah merupakan bagian dari bumi dan tanah merupakan proses pelapukan dari batu-batuan. Kemudian pembentukan tanah itu terjadi atas 3, ada secara fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ada berbagai macam fungsi dari tanah untuk keberlangsungan hidup kita. Ada sebagai tempat hidup
tumbuhan, ada sebagai tempat hewan-hewan lain, tempat kita berdiri sekarang, kita berdiri di atas tanah, terus sebagai penyaring air juga, dan juga bisa jadi sebagai alat rumah tangga yang selama ini kita nggak tahu, yang selama ini tidak kita sadari bahwa banyak sekali manfaat dari tanah itu sendiri. Nah, tugas hari ini Ibu pingin kalian ngeresum atau menyimpulkan kata-kata Ibu dan materi apa yang kita pelajari hari ini. Ibu kasih waktunya 15 menit. Yang kalian tangkap pada hari ini, 15 menit ya, Ibu kasih ya. Sudah? Ya sudah, simpan dulu, nanti kumpulkan pas kita udah keluar. Nah, untuk tugas selanjutnya tolong kerjakan LKS yang sudah Ibu bagikan tadi, dan dibawa dan dikumpulkan pada minggu depannya lagi. Dan jangan lupa diulang-ulang kembali lah pelajarannya. Pelajaran hari ini, siapa tahu nanti besok masuk di ujian. Oke? Dan kemudian Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau tertib dan sudah mau mendengarkan pembelajaran pada hari ini, dan juga mau merespon apa-apa saja kata-kata Ibu. Ibu sangat senang dan bahagia belajar di kelas ini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.